Menukar kurma sepuluh buting menukar kurma 10 buting manukar rambutan di Banjarmasin. Assalamualaikum, ada first time I am talking. This is Madihin traditional art singing from Kalimantan Selatan, Borneo amazing. With our Madihin song you relax listening. Listening Madihin bahasa Inggris tadi kawan lancar membuka di Duta TV Inspirasi Dunia. Dan hari ini dibuka dengan Madihin. Tentu kami berdua Pina mesti hari ini kita membuka. Tapi hari ini banyak lagi pembahasan yang akan kita coba nanti diulik oleh presenter kita. Tapi tadi ulun melihat ikan bahasa Inggris, aku rasa tak tawa karena melihat ikam menyusun kata-kata. Kita tantang akhir episode bahasa Inggris semuanya. Teman ulun di samping hendak menantang ulun, tentu ulun siap aja. Tapi kita di Duta TV Inspirasi Benua, artinya kita mun kawa bahasa Banjar aja. Jadi bermadihin sebelumlah kita berlanjut ini berkata-kata. Salam hormat dulu kepada pemirsa tentunya, juga bersama host luar biasa Mas Kiki ganteng berkacamata. Beliau ganteng seperti Roma Irama, tidak ketinggalan dengan narasumber hebat yang sangat istimewa. Dokter spesialis anaklah tentunya, Ibu Dokter Ati pakai baju sasirangan, cantik dan menggoda. Beliau cantik seperti bidadari surga. Luar biasa hari ini semangatnya. Juga bersama kami yang ganteng berdua. Ulun bernama Syahril yang paling ganteng mirip Jungkook artis Korea. Dan bersama si Fadil mirip kura-kura ninja. Menyambati ulun bilang saka hendak nyawa, tapi bermadihin kita di sini tentunya ada disampaikan kata-kata. Sebelum kita madihin ini berkata-kata, uraikan satu pantun, disilakanlah kanda. Manukar kurma kakak ai 10 buting, manukar rambutan kakak ai di Banjarmasin. Mari bersama-sama kita cegah stunting, perhatikan kesehatan juga calon pengantin. Memang ini materi luar biasa,
tapi waktu madihin kita disotop sudah. Inilah tentunya jadi bermadihin kita sampai dulu sini. Wahailah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Duta TV Inspirasi Benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Kiki Ariansah kembali hadir di malam hari ini dalam program The Talk Show, kolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, tentunya dengan Duta TV. Masih membahas tentunya terkait percepatan stunting di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini dengan tema pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju Jatim Sehat dan Bebas Stunting. Sebelumnya tadi sudah di sounding atau di awali tentunya dengan oleh teman kita Amang Fadil dan Amang Sahril tadi dari Madihin Milenial yang kontribusinya sudah menasional. Bujur kah? Bujur. Bujur lah. Sombong lah. Iya. Ya tuh tadi Madihin, salah satu tradisi budaya Banjar, tadi dikemas dan menyampaikan pesan-pesan terkait stunting. Tahu aja lah biar stunting. Karena kita dengarkan bersama lah sih. Oh, dengan beliau lah. Tahu juga berarti. Iya. Dan The Talk Show pada malam hari ini kami juga menghadirkan narasumber Dr. Ati Rahma Purwandari SPA sebagai dokter spesialis anak. Selamat malam, Bu Dokter. Malam, Pak. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Pasti sehat, Bu ya, karena Bu Dokter ya. Baik, Bu. Tadi sudah disampaikan, Bu ya, dari Pemadihin teman kita Amang Sahril dan Fadil Ya. soal stunting. Dan tadi di tema malam hari ini terkait tablet tambah darah untuk mengatasi stunting. Nah, yang pertama ini karena sebelumnya juga sudah kita bahas terkait stunting, ini masuk kepada tablet tambah darah, di mana tentunya sasarannya ini salah satu fokus untuk percepatan stunting, mengatasi stunting di Kota Banjarmasin. Betul. Selain tadi ada di situ ada remaja, ada calon pengantin juga, ada ibu hamil, ibu menyusui dan balita 0 sampai 24 bulan. Nah, tablet tambah darah ini diperuntukkan untuk siapa sih, Bu? Nah, dari yang saya sebutin tadi, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi untuk tablet tambah darah, program dari penurunan angka stunting itu ditargetkan pada remaja putri. Nah, yang termasuk kelompok remaja berdasarkan peraturan dari Kemenkes itu adalah anak-anak yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, itu masuk kategori remaja. Jadi diberikan pada remaja putri, Pak. Jadi remaja putri mendapatkan tablet tersebut. Betul. Nah, ini pemberiannya ini teknisnya seperti apa, Bu Dokter ya? Apakah semua remaja putri kah atau klasifikasi remaja putri yang harus mendapatkan tablet tambah darah ini siapa saja mungkin? Oke. Untuk program ini semua remaja putri, Oke. ya, tanpa terkecuali. Terutama pada remaja putri yang memang dia sebelumnya udah anemia. Nah, itu sebenarnya bukan pencegahan, tapi dia adalah memang betul pengobatan. Jadi mungkin lebih intens untuk pemberian tablet tambah darahnya. Nah, fungsinya program ini tablet tambah darah bagi remaja putri ini apa sih, Bu? Yang melatar belakangi kenapa sampai pemerintah tentunya Ya. menggelontorkan program ini, Bu? Oke, baik. Mungkin kita jelaskan lagi ya. Jadi seperti kita tahu nih kan sekarang lagi gemur-gemur nih, Pak, Ya. tentang stunting. Stunting itu sebenarnya hasil akhir. Tetapi kita harus cari tahu dulu nih, kita runut sebenarnya penyebabnya itu dari mana. Nah, ternyata ujung pangkalnya daripada stunting ini adalah sebelum seorang ibu itu dia hamil. Sebelum dia hamil, dia kan harus melalui suatu proses nih. Nah, salah satunya adalah proses yang namanya remaja. Pada masa-masa remaja ini, kebutuhan zat besi pada remaja putri itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kenapa? Pada kelompok usia tersebut, remaja putri dia pasti mengalami yang namanya menstruasi, ya, setiap bulan. Kemudian remaja putri dia
seringkali melakukan diet, ya. Dietnya itu kadang nggak mikir kadangnya, yang penting berat badannya turun aja gitu ya. Tapi tanpa memperhatikan kandungan nutrisi yang dia konsumsi, ya. Kemudian makan makanannya. Sekarang lebih sering makanan yang junk food atau fast food tanpa memperhatikan protein dan kandungan nutrisi lainnya. Kemudian pada remaja itu kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangannya itu cepat sekali. Jadi kebutuhan akan zat besi itu dia lebih banyak ketimbang kelompok usia lainnya. Gitu. Jadi salah satu alasannya seperti itu, Bu, ya. Betul. Karena tahapan setelah remaja putri, tahapan selanjutnya mungkin kan Ibu hamil. ibu hamil. Artinya sebelum benar-benar hamil harus dipastikan dulu terkait darahnya seperti apa, supaya nanti outputnya tadi seperti Bu Dokter sampaikan tadi, agar tidak stunting, Iya. harus dilakukan pencegahan. Betul. Nah, itu pemberiannya itu tadi kan sudah disampaikan pada semua remaja putri. Iya. Nah, apakah bagi remaja putri yang notabene mungkin bukan penderita anemia, apakah juga diwajibkan juga, Bu, ya? Iya. Harus wajib ya? Iya, jadi ini yang namanya program hanya pencegahan, bukan Pencegahan. pengobatan. Kalau pencegahan ini atau program ini hanya diberikan 1 tablet aja setiap minggunya. Nah, kalau misalnya memang ternyata dia menderita anemia defisiensi besi, itu mungkin konsumsinya setiap hari. Tapi nanti dikonsultasikan dengan dokter berapa kebutuhannya dia untuk dia keluar dari kondisi anemia defisiensi zat besi. Ya. Bagi remaja putri maupun orang tua, tentunya dengan program ini yang mungkin mereka ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum mengetahui. Betul. Nah, bagaimana memperoleh TTD ini, tablet tambah darah, harus melapor kemana kira-kira, Bu Dokter, ya? Kalau dia sekolah, sebenarnya udah dari program dari sekolah. Sekolah ya Iya, berarti. sudah dari program sekolah itu. Jadi sekolah juga memberikan secara rutin ya, Mi? Iya, Oh, dari oke. biasanya dari puskesmas yang datang ke sekolah, nanti akan didata kemudian diberikan. Ya. Nah, ini pengaruhnya di dalam kalau dari sisi medis ini untuk pencegahan stunting ini kira-kira persentasinya berapa nih? Mungkin hanya ini satu-satunya cara kah atau seperti apa dari pandangan dokter? Sebenarnya bukan ini satu-satunya cara ya Oke. untuk pencegahan stunting, banyak lagi yang lain. Seperti kita tahu stunting itu apa sih? Kita kenal dulu ini stunting. Stunting itu adalah kondisi di mana anak itu dia pendek dibandingkan dengan yang lainnya yang disebabkan oleh karena gangguan pada nutrisinya ataukah dia disebabkan oleh karena infeksi. Ada 2 poin penting di situ, disebabkan karena nutrisi ataupun disebabkan oleh karena infeksi. Untuk nutrisi apa? Zat besi ini salah satunya saja, karena kalau misalnya dia anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi, itu secara tidak langsung dia akan mempengaruhi nafsu makan. Jadi biasanya anak-anak yang ADB atau anemia defisiensi zat besi itu nafsu makannya nggak ada. Jadi nafsu makannya itu tertekan. Nah, itu mungkin jadi salah satu akhirnya nutrisinya jadi gak kurang, mungkin akhirnya pada saat harusnya dia bertumbuh dan berkembang, dia nggak pas, nggak sesuai, jadi akhirnya dia terlambat, mengalami perlambatan. Jadi sebenarnya tablet tambah darah ini hanya salah satu saja, karena ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya stunting, salah satunya adalah karena infeksi. Selain itu juga mungkin asupannya juga yang kurang. Ya, tadi Bu Dokter menyebutkan nafsu makannya ini rendah atau berkurang. Betul. Ini mungkin beda-beda tipis ya dengan diet ini tadi yang sempat disampaikan Bu Dokter di Iya. awal tadi. Ini ada perbedaan kah nafsu makan berkurang kah atau sedang menjalani diet nih? Kalau diet mungkin dia memang mau makan ya, tapi dia mengurangi. Tapi ini memang tubuhnya sendiri yang nggak mau makan karena kekurangan zat besi itu. Jadi HB yang rendah itu juga menekan fungsi lapar sebenarnya. Ya, mungkin Bu Dokter kan sebagai praktisi yang tentunya spesialis dokter anak dan di dalam pembahasan ini terkait tablet tambah darah. Tentunya juga ada beberapa apakah ada muncul stigma atau kesalahpahaman terkait tablet tambah darah ini, mungkin ada resisten dari justru orang tuanya, oh jangan minum ini nanti ada apa-apa. Nah, pernah menemukan atau enggak? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Bu Dokter. Oh ya. Oke. Baik pemirsa, The Talk Show akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Jadi kembali lagi ini segmen kedua. Tentunya masih bersama kami ini yang berdua. Sungguh luar biasa inilah tentunya. Di segmen pertama Ibu dokter tadi menjelaskan juga bahwa tablet tambah darah itu sungguh luar biasa. Manfaatnya banyaklah tentunya. Sungguh luar biasa malam ini tentunya. Supaya tambah seru untuk studio, tepuk tangan semuanya. Semuanya tiba-tiba suruh tepuk tangan, panik kebuhan krunya. Jadi hari ini selajur kita menghibur seluruh para pemirsa. Jadi tidak tegang malam ini suasana. Yang penting kita simak tema dan pembahasan tentang stunting tentunya. Dan tablet tambah darah penting disimak juga. Semoga pian selalu sehat tentu untuk benua. Dan juga pula semua materi teraplikasi ke seluruh warga. Bekerja sama dengan Duta TV yang luar biasa. Sekali lagi untuk Duta TV, mana tepuk tangannya? Memang Duta TV inspirasi benua. Jangan lama-lama kita mah dihina kakanda. Karena segmen ini juga penting tentunya. Supaya pemirsa makin paham semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini inspirasi benua. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Talk Show. Tentunya program kolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin dengan tema pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju Jatim Sehat dan Bebas Stunting. Tentunya masih bersama dengan Ibu Dokter kita, Dr. Ati Rahmi Purwandari SPA. Ya Bu, menarik Bu ya, ngobrol sambil ditemani kawan-kawan kita. Iya. Saya sebelum ke Bu Dokter, saya pengen bertanya sebentar. Nggih. Pernah minum tablet tambah darah kah, Bian? Waktu halus yang tetes yang warna abang tuh ya. Pernah halus Karil? Mungkin langsung gono. Oh, ya kalau sekarang enggak pernah lah. Enggak pernah. Nanti kita tanyakan. Pernah pas garing pas emang tuh kekurangan darah jadi disuruh minum. Oh, tablet tambah darah. Oh, ada. Oh, ada ya? Ada, Nah, ya. nanti kita Tapi tanyakan pas ke Bu garing. Dokter. Ya. Baik, Bu Dokter. Nah, sebelum tadi ada satu pertanyaan terkait stigma tablet tambah darah. Mungkin ada resistensi dari bisa remaja putri ataupun tadi seperti yang saya tanyakan ke Mang Sahril dan Fadil itu, kalau pria atau remaja pria bisa minum tablet tambah darah nggak sih Bu? Betul, bisa. Oh bisa? Bisa. Oh Oke. bisa Mang? Obat yang belum minum. Betul. Iya iya iya. Kalau misalnya memang kadar HB-nya dia rendah. Oh. Jadi tablet tambah darah itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar HB yang disebabkan oleh karena defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Iya iya iya. Artinya pria atau remaja anak Betul. laki-laki juga bisa Bu ya, Bisa. Bu Dokter. Nah tadi terkait stigma sendiri Bu. Selama ini Anda sebagai dokter spesialis anak, adakah muncul stigma ada remaja putri yang saya tidak mau minum obat ini, ataukah dari orang tuanya ada mungkin larangan-larangan kah jangan minum? Nah, itu seperti apa? Ada muncul seperti itu enggak? Iya, terima kasih. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sih nggak ada ya, nggak ada stigma larangan. Hanya saja mungkin ada beberapa anak yang mengeluh mungkin. Habis minum obat kok rasanya kayak mual-mual gitu. Memang ada beberapa sekelompok ya, sekelompok remaja ataupun orang yang konsumsi tablet tambah darah memang ada keluhan seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya gimana? Mengantisipasinya dengan cara kita harus makan dulu. Jadi perutnya nggak kosong. Nah, perutnya nggak kosong, habis itu baru kita konsumsi tablet tambah darah. Oh, itu salah satu efek samping jika kita belum
mengkonsumsi makanan terlebih Ya. dahulu kah, Bu? Berarti ada aturan main nggak untuk meminum tablet tambah darah harus seperti apa? Ya, oke. Untuk memaksimalkan efeknya ya, kan kita mau efek yang maksimal nih. Betul. Jadi kalau bisa pada saat kita konsumsi tablet tambah darah, kita udah harus makan dulu. Makannya apa? Ya mengandung protein. Kenapa? Zat besi itu nanti dia berikatan dengan protein. Nah, kemudian dia akan berinteraksi menghasilkan sel darah merah dan yang lain-lain. Kemudian penyerapannya itu juga dibantu dengan konsumsi makanan ataupun minuman yang asam-asam. Contohnya yang banyak mengandung vitamin C ya, seperti misalnya buah-buahan, buah jeruk yang gampang gitu ya. Tapi tidak boleh bersamaan dengan yang menghambat penyerapan zat besi, supaya efeknya bagus. Yang menghambat penyerapan zat besi, contohnya untuk minuman adalah minuman teh, kopi, dan susu. Artinya juga harus diperhatikan sebelum mengkonsumsi itu harus diperhatikan dulu untuk cakupan mungkin makan kita harus penuhi dulu supaya efeknya tadi maksimal ya dan tidak terasa mual. Nah, Bu Dokter, ini kan kita berbicara terkait stunting, tablet tambah darah ini salah satu tujuan akhirnya yaitu untuk mengatasi stunting ya, mencegah stunting. Nah, seberapa pentingnya kah ini untuk calon pengantin nanti ini? Penting sekali Pak ya. Jadi untuk tablet tambah darah untuk calon pengantin, terutama pengantin perempuan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan asupan. Pada tablet tambah darah ini sebenarnya dia bahan baku untuk pembuatan sel darah merah. Sel darah merah ini dia akan menghasilkan Hb kan. Nah Hb ini yang dia fungsinya adalah untuk mengikat oksigen dan dia membawa nutrisi ke seluruh tubuh juga. Jadi selain oksigen juga nutrisi. Kalau misalnya Hb-nya rendah, otomatis yang dibawa kemampuan atau alat transportasinya nih, alat transportasi si oksigennya ini juga menurun. Jadi akhirnya anaknya mungkin menjadi hipoksia, kemudian nutrisi yang sampai ke bayi juga menurun. Ya, Gitu. Akhirnya bayinya lahirnya jadi kecil. Banyak bayi-bayi yang, dok anak saya bayinya lahirnya kecil, kurang dari 2,5 kilo. Nah itu kan sebenarnya resiko untuk nantinya itu dia menjadi stunting. Iya, ini ada juga dok, bahwasanya catin atau calon pengantin yang sudah menikah. Ya. Nah ini juga ada, apakah dari dokter kah atau ada pihak-pihak yang jika memang catin tersebut, pengantin tersebut, pasangan istrinya ya, istrinya itu terindikasi anemia, apakah mereka harus ditunda dulu untuk memiliki momongan atau seperti apa ini? Sebenarnya tergantung sih ya, berapa kadar Hb-nya. Bisa juga bersama-sama. Hanya saja kalau harusnya ya idealnya sebelum hamil itu harusnya kita persiapan dulu. Karena outcome-nya sungguh sangat berbeda antara bayi yang ibunya mungkin udah persiapan pada saat sebelum kehamilan dengan bayi yang ibunya nggak persiapan, oh tiba-tiba hamil gitu. Terus habis itu baru konsumsi vitamin, ataukah malahan nggak konsumsi sama sekali vitamin. Nah itu hasil outcome-nya itu berbeda. Bayi-bayi yang dia mendapatkan suplemen ataupun persiapan ya sebelum ibunya hamil, itu kualitas outcome-nya dia akan lebih bagus. Dari segi apa? Dari segi berat badannya, kemudian kelainan kongenitalnya mungkin bisa dicegah ya, kelainan sistem sarafnya mungkin tidak ada. Kemudian berikutnya lagi adalah berat badan dan komposisi atau volume otaknya, mungkin dia akan lebih bagus di situ. Nah ini, tadi kan kami menanyakan apakah boleh ditunda atau tidak, tetapi itu bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama. Nah, ini kalau dari kajian kesehatan, itu kan kalau pasangan catin akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan terkait pengentasan atau pencegahan stunting, ada tahapan-tahapannya. Mereka harus mengisi LC Meal, ya kan calon pengantin harus mengisi LC Meal supaya untuk terdata sebelum mereka akhirnya menikah dan hamil memiliki putra atau putri dengan harapan agar tidak terjadi stunting untuk pencegahan stunting. Nah, ini waktu yang sesuai atau yang dianjurkan ini berapa lama sih setelah menikah untuk program mendapat program hamil setelah menikah ini, dokter? Oke, sebenarnya kita lihat lagi ya Pak ya ke belakang.
usia ibunya udah cukup atau tidak. Cukupnya berapa? Iya, Harusnya cukupnya itu sekitaran 20-25. 20-25. Tapi kenyataannya di Banjarmasin itu sangat banyak yang menikah di bawah itu. Di bawah 20. Iya. Kenapa? Ya mungkin takut ya, Hmm. mungkin udah keburu deket, orang tuanya takut jadi akhirnya dinikahkan. Nah, kondisi-kondisi itu dia sebenarnya masih belum siap secara anatomis, tubuhnya masih belum siap, secara fisik, secara mental dia sebenarnya belum siap. Kalau misalnya memang ada usia pernikahan dini, kalau bisa jangan hamil buru-buru. Tuh. Ya karena ya mungkin dia oke lah hamil gitu, tapi siap nggak dia menerima merawat bayi yang dilahirkan? Itu sebenarnya salah satu faktor. Kalaunya saya baca-baca ya dari pasien yang stunting ini, kalau dilihat mungkin dia terlalu rapat dia bersaudara, kemudian ternyata usia ibunya juga muda. Usia ibu muda ya mungkin dia masih belum paham, masih belum banyak pengetahuannya gimana cara ngerawat anak yang baik, gimana memberikan nutrisi, salah satunya sih itu. Jadi kalau saran saya tunda sampai dengan usia yang memang bagus. Iya. Artinya di Banjarmasin ini masih ditemukan Betul. pasangan pengantin menikah, terutama yang perempuan ya, di bawah usia 20 tahun. Iya, Dan ini masih banyak. ya menjadi perhatian karena salah satu yang mungkin usia yang matang itu di kisaran 20 sampai 25. Iya. Sehingga tadi seperti yang disampaikan Bu Dokter, ini kalau kita berbicara anatominya sudah siap, secara mental juga sudah siap juga kan? Mungkin anatomi masih belum ya. Oh gitu sebenarnya. ya. Oh iya. Nah kita berbalik lagi ke tablet tambah darah, itu artinya suplemen tambahan. Iya. Nah bisa nggak misalkan remaja putri kalau memang itu sudah sehat dan memang terlihat secara fisik mungkin dia benar-benar sehat, tidak kurang darah karena pola makannya sudah bagus, bergizi, masuk terus asupan makannya. Ini bisa enggak tidak mendapatkan itu atau harus wajib juga ya? Ini sebenarnya kan program ya, dan pemberiannya itu juga hanya 1 kali saja per minggu. Biasanya sih pada umumnya selama 1 tahun saja atau 52 kali pemberian sebenarnya. Kalau misalnya memang tidak mau konsumsi sama sekali, harus dipastikan anak tersebut kadar zat besinya atau HB-nya itu dia sudah cukup atau belum. Kalau misalnya ternyata dia memang udah cukup, it's okay dia nggak konsumsi. Tetapi kita lihat lagi kalau misalnya ternyata kurang, ya berarti dia memang harus konsumsi. Karena ini bukan hanya untuk menurunkan stunting saja sebenarnya, tetapi kemampuan seseorang atau si remaja putri tersebut untuk menerima informasi, mengolah informasi yang mungkin disampaikan oleh gurunya di sekolah supaya dia bagus gitu ya responnya, tanggapannya seperti apa, kemampuan untuk berpikir di situ juga. Jadi untuk mencegah stunting ini sebenarnya salah satu aja sih, salah satu keuntungan dari pemberian tablet tambah darah. Tetapi selain itu juga untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, Konsentrasi artinya juga kalau kita berbicara adik-adik kita remaja putri di bangku pendidikan, konsentrasi dalam belajar mengajar, artinya sebetulnya kalau dengan asupan tablet tambah darah bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan juga secara Iya. tidak langsung ya. ya kalau HB-nya bagus. Kalau HB-nya bagus. Berapa sih HB standarnya kalau perempuan ya, kalau bicara Iya. perempuan? Jadi kalau misalnya HB itu kita lihat berdasarkan dia usia ya Pak ya. Jadi usia itu untuk usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun itu minimal HB-nya adalah 11. 11. Minimal, Oke, berarti batas bawah. Kalau dia udah remaja itu dia minimal adalah 12. 12. Kalau misalnya dia masih kurang dari 12, berarti dia anemia. Nah, kita idealnya ya, kita lakukan pemeriksaan sebenarnya. Dia termasuk kelompok anemia yang mana. Kalau misalnya ternyata anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi, berarti kita itu harus langsung memberikan terapi sebenarnya. Bukan pencegahan. Nah, yang sekarang ini adalah pencegahan. Pencegahan itu tanpa memandang dia berapa nilai kadar HB-nya diberikan. Gitu. Karena ya itu tadi remaja putri ini sangat riskan. Kenapa? Dia menstruasi, kemudian konsumsi makanannya mungkin kurang bagus. Jadi akhirnya zat besinya mungkin kurang dari makanan. Kemudian sering sekali minum teh. Oh, teh ya berarti. Iya, teh itu kan mengganggu penyerapan. Sebenarnya teh itu
bukan hanya pada saat konsumsi zat besi aja, tetapi konsumsi secara berlebihan itu dapat mengganggu penyerapan. Nah, zat besi itu kan bukan hanya dari tablet tambah darah, tetapi dari makanan juga iya. Jadi makanan juga bisa untuk menambah dari zat besi itu Betul. ya. Nah, nanti kita di segmen berikutnya kira-kira faktor-faktor yang bisa kita lakukan, mungkin bagi remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah, tetapi menu-menu makanan seperti apa yang harus kita konsumsi supaya yang anemia bisa naik tadi kan, dan yang kita kondisinya normal, adik-adik kita normal bisa terjaga HB-nya. Di segmen berikutnya akan kita bahas, Boleh. Bu Dokter. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini, The Talk Show akan segera kembali. Kembali lagi, ini segmen ketiga. Tadi dipadahi untuklah kaum remaja, bahwa menikah itu ada usianya. Usia ideal dari 20 sampai 25 tahun usianya. Jadi jangan terburu-buru dalam menikah kawan ya. Tapi masalah umur ideal, kayaknya ulun di sini sudah ideal aja. Bulik dari Bamadihin mencari babinian, langsung bawa ke KUA. Lah ke KUA memang bujur kawan ulun itu TV selajur inya hendak bacari. Tapi hari ini kita pembahasan ada serbujur rami. Rupanya tablet tambah darah bukan hanya untuk bini-bini, tapi bisa dikonsumsi bagi kaum laki-laki. Tapi dilihati dulu kadarnya HB, bila kurang bisa ditambahi. Lalu pula akibat stunting itu pencegahan kita juga bahas malam ini. Tadi dasar bujur banyak sudah pernikahan dini, bilanya sudahlah kawin di bawah umur 20 masih belum sempurna anatomi. Juga pula hamilnya keanuman bahaya juga kesehatan lagi. Dan pangejua bila aku lihat ini kawan dihiga pindah kuji hendak benar kawin karena umur sudah cukup, sudah memadai. 10 binian inya menembak harus ditolaki karena melihat lakiannya kaya ini, karena si Padil ini orangnya belum bagawi. Asa kehendak pian menyembati unda, tapi jua yang paling utama diperhatikan aja besi tentunya. Tadi dipadahkan oleh ibu dokter jua bahwa meminum tablet tambah darah jangan bercampur teh atau kopi jua. Pasti pemirsa masih penasaran semua. Jangan kemana-mana, tetap di Duta TV Inspirasi Benua. Masih bersama dengan The Talk Show dengan tema pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju catin sehat dan bebas stunting.
Tentunya bersama dengan narasumber kita Dr. Ati Rahmi. Bu Dokter, di segmen penutup ini tadi di sebelumnya sudah sampaikan mungkin ada makanan-makanan apa yang bisa untuk menambah darah. Nah, yang kami tanyakan seperti ini Bu, rekomendasi untuk program kesehatan tadi yang bisa membantu mengurangi prevalensi anemia dan tentunya stunting pada mulai remaja itu apa saja yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan? Iya. Ya, yang pertama konsumsi makanan dengan baik. Yang baik ini apa? Sebenarnya dia cukup ya, kandungannya itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Nah, jadi dia harus ada komposisi semuanya. Dan perlu diingat bahwa penyerapan zat besi itu juga membutuhkan protein ya untuk membawanya. Terus habis itu makanan yang banyak mengandung zat besi salah satunya adalah daging-dagingan ya, daging merah, kemudian hati ya, itu terutama yang paling banyak itu kandungannya hati. Kemudian selain itu dari sayuran apa? Sayuran juga bisa sayuran hijau, itu juga banyak mengandung zat besi, tapi dia memang sedikit ya, sedikit kalau dibandingkan dengan dari hewani. Artinya kalau kita mengkonsumsi makanan tersebut secara reguler, bisa terhindar dari kekurangan darah. Betul. Anemia ya. Betul. Nah, kalau mungkin sebaliknya kalau kelebihan darah itu Bu, darah tinggi atau enggak Bu? Oh bukan, bukan ya? Iya, ya. iya. Jadi kalau yang kelebihan darah itu namanya kan HB-nya yang lebih tinggi. Iya. Itu biasanya kalau yang kita dari dunia medis sebutnya polisitemia. Oke. Nah kondisi tersebut itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang dia dari sumsum tulangnya tempat memproduksi sel darah merahnya itu yang dia bermasalahkah atau tidak? Nah itu yang harus dilihat. Nah kalau misalnya kita mau lihat kadar zat besinya cukup atau tidak, itu kita lakukan pemeriksaan melalui darah sebenarnya. Kadar zat besi itu ferritin. Iya. Artinya memang bagi masyarakat terutama remaja putri itu memang harus diperiksa lebih dini mungkin ya untuk mengetahui bagaimana kondisi secara menyeluruh, terutama tadi yang disampaikan ada minimal ada zat besi. Nanti selain zat besi apa aja tadi Bu? Untuk pengendalian stunting, Iya ya. kita mulai dari remaja putri ya. Iya. Yang pertama itu konsumsi tablet tambah darah, kemudian makanan secara teratur yang cukup seperti karbohidrat, lemak, protein, sayur dan mineral. Kemudian pada saat nanti dia udah persiapan untuk hamil atau pada saat ibu hamil, pemberian tablet tambah darah juga. Kemudian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil karena kebutuhannya dia pasti akan meningkat. Kemudian pemeriksaan secara berkala, melahirkan di tempat fasilitas kesehatan yang memadai, tergantung dengan kondisi si ibu. Apakah ibunya kehamilannya bermasalah atau tidak. Kemudian setelah dia lahir, bayinya itu dia cukup atau tidak, pertama dilakukan IMD atau tidak, atau inisiasi menyusui dini. Jadi setelah lahir didekatkan dengan ibunya, mencapai tidak dengan puting ibunya. Kemudian apakah bayi tersebut dia mendapatkan ASI secara eksklusif atau tidak. Pemberian MPASI-nya cukup atau tidak. Dari segi apa cukup atau tidak MPASI-nya? Pertama, bervariasi atau tidak makanannya, tepat atau tidak. Kemudian ada proteinnya atau tidak di situ. Itu semua mempengaruhi terjadinya stunting. Setelah itu pemberian imunisasi. Nah, paling penting itu pemberian imunisasi. Buat apa sebenarnya pemberian imunisasi? Untuk mencegah anak tersebut jangan sampai dia mengalami sakit. Karena pada saat kondisi sakit, kebutuhan energinya si anak tersebut dia akan semakin meningkat. Makanya banyak orang tua yang datang, "Dok, anak saya habis sakit berat badannya turun." Nah, kenapa? Karena pada saat sakit kebutuhannya dia meningkat. Dia tubuhnya itu menggunakan energi untuk melawan penyakit serta untuk menaikkan berat badannya. Kemudian setelah dari imunisasi yang lengkap, lanjutlah nanti pada saat dipantau pertumbuhan perkembangannya bagus atau tidak. Tuh. Jadi banyak ya rentetannya. Iya, rentetannya dilakukan pencegahan harus dari usia remaja tentunya. Harus dipersiapkan bagi adik-adik kita remaja putri. Setelah itu mungkin tahapannya jenjang pernikahan juga harus dipersiapkan, harus dipastikan kondisinya ini, kesehatannya ini dalam kondisi normal semua, tidak kekurangan darah, dan jika nanti misal ditemukan kekurangan darah atau anemia itu akan dilakukan penanganan lebih intensif. Tadi juga Bu Dokter sudah menyampaikan tablet tambah darah ataupun juga ada penanganan lebih serius lagi jika memang itu memerlukan penanganan yang lebih
serius, lebih detail dari medis. Bu Dokter, ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pengentasan atau pencegahan stunting di Banjarmasin. Karena kita tahu bahwasanya di Banjarmasin prevalensi di tahun 2023 dan sekitar 26% sekian. Dan targetnya tentunya juga memiliki target sendiri dari Pemko Banjarmasin sesuai dengan arahan pusat di angka tertentu supaya bisa sejalan antara kebijakan pusat dan daerah. Nah, ini yang terakhir mungkin Bu Dokter, apa yang harus dilakukan oleh kita semua, terutama remaja putri dan orang tua. Kalau remaja putri itu harus seperti apa, dan orang tua ini apakah mereka harus berdiam diri, ini urusannya remaja putri, orang tua ndak ikut-ikut, atau seperti apa harapannya? Untuk mencegah Sekaligus stunting. Iya. Ya. Jadi kalaunya bisa, harusnya sih idealnya dilakukan pemeriksaan darah ya, sekali paling enggak, supaya kita tahu nih kadarnya sebenarnya berapa. Ya, kalau misalnya dia ternyata normal saja, berarti kita cukup pemberian profilaksis sesuai dengan program pemerintah. Tetapi kalau misalnya ternyata rendah, berarti kita harus melakukan pengobatan. Jangan sampai yang rendah ini tambah rendah. Jadi kita harus menaikkan kadar HB-nya supaya dia mencapai kadar HB yang normal. Nah, bagi orang tua itu dia sebenarnya memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan juga ya sama si anak. Dia sebenarnya memiliki tanggung jawab. Jadi kalau misalnya memang orang tua yang peduli, minta tolonglah dilakukan pemeriksaan. Atau kalau misalnya tidak sempat, ya kalau misalnya ada program dari pemerintah untuk pemberian tablet tambah darah, imunisasi, ikutlah program itu. Karena tidak ada pemerintah yang istilahnya menjerumuskan masyarakatnya kan. Iya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Dan memang untuk penanganan stunting bukan hanya tugas dari pemerintah daerah, bukan hanya tugas dari Bu Dokter, tetapi tugas kita semuanya untuk berkolaborasi tentunya untuk melakukan, kalau media melakukan campaigns untuk edukasi pencegahan stunting, kalau dari sisi medis memberikan pemahaman-pemahaman dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi stunting. Tadi di The Talk Show pada malam hari ini sudah dijelaskan lebih detail terkait tablet tambah darah untuk pencegahan stunting, tentunya supaya bebas stunting, untuk pengurangan atau pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini bisa pemirsa mendapatkan pemahaman atau pengetahuan terkait khususnya tablet tambah darah, sehingga bisa diaplikasikan pada para putra-putrinya, pada putrinya terutama, untuk minimal melakukan pemeriksaan tes darah tentunya Bu Dokter ya, supaya mengetahui apakah putrinya itu kondisi darahnya normal atau bisa masuk kategori anemia, sehingga kalau ditemukan atau pencegahan ditemukan hal-hal misalkan terkena anemia, ada penanganan serius. Demikian pemirsa, The Talk Show pada malam hari ini. Saya Kiki Ariansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sampai sini pertemuan kita pemirsa sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Ibu Dokter kita, bahwa pencegahan stunting tentunya dimulai saat masih remaja. Makanya dari itu pola hidup bersih dan juga hidup sehat itulah kuncinya. Jaga kebersihan lingkungan Anda, juga untuk ibu yang hamil itulah tentunya juga harus bisa menjaga itu kandungannya. Lawan jua berikan ASI secara eksklusif 1000 hari tentunya pertama. Anak 1000 tahun tadi ulun menyambetnya, 1000 tahun habis dunia kita.
luar biasa nengaran kita madihin spontan berkata-kata lawan jua perhatikan gizi juga lah tentunya. Untuk ini kaum remaja juga harus rajin berolahraga. Contohnya kayak ulun ketujuh berolahraga. Pagi olahraga lari pagi, lawan ulun ngejim malamnya main bola. Makanya dari itu ulun sehat jiwa raga. Yang paling sakit palingan hati saya, karena hanya tadi ulun ditinggal akannya. Ditinggalkannya, dasar bujur kawan, dasar bujur harat di dalam madihin. Maulah penuntun semua jadi takuring. Tapi malam ini pencegahan terutama itu sangat penting daripada pengobatan di waktu nang genting. Jadi pula pencegahan stunting, harus pola hidup sehat nang terjamin. Segala sektor masyarakat pemerintah harus rada terjalin. Makan makanan yang bergizi dan multivitamin, makan iwak, makan sayur, sampai makan daging. Jangan kayak kawan ulun ini bapak dah hendak kawin, tapi gizinya hanya saben hari makannya gabin. Tadi bapak dah inya olahraga rutin, padahal nang ulun tahu itu hanyalah ghosting. Karena saben hari olahraganya itu hanya game online, maka kada salah banyak binian berpaling. Karena banyak calon mintuha melihat inya kada kapingin. Sebelum berlanjut madihin kita berdua, kenapa di dalam sini pinak menyambati unda. Tapi sebelum berakhir lapangnya kita, kami berdua memohon maaf apabila tersalah dalam kata-kata. Maklum kami manusia biasa. Sebelum kita menutup madihin kita berdua, uraikan satu pantun, disilahakanlah kanda. Unggat apung sinali-nali, tali pada daun bakung anak punai Raja Wali. Ya. Madihin kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kawan kita berjumpa lagi. Ilahi